Di pom bensin, pasangan suami istri mau ngisi bensin. Lalu suaminya bilang, sayang, yang pegang selang di pom bensin itu mantan pacarmu kan? Kalau engkau jadi dengan dia, engkau tidak ada di sampingnya saya. Lalu istrinya bilang begini, kalau saya jadi dengan dia, engkau yang di pom bensin, dia yang ada di sampingnya saya. Artinya apa? Di samping seorang suami yang kuat, selalu ada istri yang kuat. Dan di samping seorang istri yang kuat, selalu ada suami yang kuat. Kalau saya jadi dengan dia, dia yang ada di sampingnya, saya di mobil ini, dan engkau yang di pom bensin. Karena itu jangan setelah menikah, jangan kau bilang, ya kau menikah saya karena untuk ini. Setelah, kau menikah dengan saya supaya dapat belis. Jangan dong. Hal-hal yang seperti itu tidak boleh dipasang di kepala kalian. Sudah menikah ya kalian berdua lah. Ya ide saya. Maksudnya seperti itu. Makanya kita punya kelemahan. Makanya Paus Fransiskus bilang, tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna. Suami dan istri yang tidak memaafkan adalah orang-orang sakit secara psikologis baru di dunia ini. Hanya belas kasih dan pengampunan yang menyelamatkan perkawinan. The true dreamer, di samping jomblo yang kuat, selalu ada mantan yang masih bilang, yang balikin yuk, balikin yuk. Kalian nemu? Hai, the dreamer, kau ni. saya pikir serius sekali sama baca, ternyata ini kau buat lucu lagi di sini. Oke, sekarang saya mau tahu, tolong bapak-bapak, kalimat yang selalu dipakai oleh oleh istri-istri. Kalimat yang selalu diulangi oleh istri-istrimu. Tolong, ini hanya bapak-bapak yang tulis. Mama jangan dulu, saya mau baca. Selalu digunakan oleh istrimu sekarang, kalimat utamanya. Contohnya nih. Saya butuh yang sekarang, kalimat yang selalu diulangi terus. Ketika masuk rumah pasti istrinya punya kalimat kunci. Ya contohnya kalian suami istri di situ kalian tahu kan, harus tahu kalimat kuncinya. Habis dari mana? Oke, habis dari mana? Duit. Oke. Pokoknya. Oke. Mau makan apa? Wih, bagus ini. Ini kalau istri. Sapu rumah. Pa. Oke. Ada buat apa? Tadi jalan dengan siapa? Ini pertanyaan kunci dari istri-istri kan biasa begitu. Ini kita belajar teman-teman. Aman. Kurang duit. Ayo apa nih? Ayo spill. Dasar. Kopi. Kenapa lama pulang? Udah pulang ya. Beras sudah habis. Sekarang loft. Oke, loft. Sudah gajian belum? Terserah. Suami suka minum tuak. Genteng bocor. Dari mana saja? Oke. Bapak-bapak kita stop. Bapak-bapak stop. Sekarang mama-mama. Ada bagate di mana? Wih. Bapak-bapak stop. Sekarang yang type ini mama-mama. Mama-mama, istri-istri yang baik. Kata kunci yang selalu dipakai oleh suamimu. Oke, mama-mama, tolong type. Kata kunci dari seorang suami. Kalimat yang selalu diulangi. Susah ini. Masak apa? Beb, aku pulang. Buatan mie instan mah? Oke, Vina punya. Kopi mana? Masak apa? Bapak kalau masuk rumah langsung tanya, masak apa? Begitu kan? Makanya lebih sedikit kalimat. Makanya tadi itu, kalau yang tadi
Yang papa bilang mama punya kalimat tuh ngeri sekali, cepat sekali. Sekarang nih susah. Gimana anak di sekolah? Bob tolong buat kopi. Ada yang enak? Oke. Mau jawab suami di samping ini. HP terus, nggak ada hasil. Oke. Lagi ngapain? Hari ini masak apa? Bagus, itu kan kata-kata kunci yang kalian selama ini lupa. Bahwa itu ada pengharapan, ada pesan cinta, ada pertanyaan kecil seperti mau tahu engkau baik atau tidak. Itu kata-kata kunci dari ada suami dan istri harus mengerti ada kata kunci dalam hidupnya. Aku dengar kok, padahal harus diulang 3 kali. Tidur terus. Jangan omong orang lain. Nah, itu bapak-bapak selalu bilang, jangan omong orang lain. Mendoakan mam, oke. Lebih sedikit kan? Lebih sedikit kata-kata yang digunakan oleh laki-laki. Yang istri-istrinya kadang lupa, suaminya punya kata kunci. Ada satu anekdot penting sekali tentang relasi orang tua dan anak. Di sekolah, mama dan bapak tanya, seorang guru tanya, kalian mau jadi apa ketika besar? Saya mau jadi polisi, DPR, gubernur, politikus, tidak korup atau tidak mengerti. Pokoknya saya mau jadi guru, saya mau jadi penari, saya mau jadi banyak hal. Tapi ada satu anak yang sedih, tidak mau karena jawabannya berbeda. Lalu gurunya mendekati dia seperti JJ tanya, nak, kenapa tidak tunjukkan tulisanmu? Mau jadi apa? Lalu ketika gurunya buka, dia kaget. Tulisannya seperti ini, saya mau menjadi HP. Hah? Kamu mau jadi HP? Kenapa mau jadi HP? Supaya saya punya bapak dan mama lebih punya waktu dengan saya seperti mereka punya waktu dengan HP. Supaya bapak dan mama saya tidur dengan HP-nya, tidur dengan saya seperti mereka tidur dengan HP-nya. Supaya bapak dan mama saya kebingungan, sedih tentang saya seperti mereka ketika mereka kehilangan HP dan tidak tahu di mana simpannya. Saya mau jadi HP supaya seperti bapak dan mama saya punya password untuk masuk ke HP-nya, mereka juga punya kata kunci untuk masuk ke dalam hati dan hidup saya. Saya mau jadi seperti HP zaman ini. Kenapa, tanya gurunya? Karena hal pertama yang disimpan di dalam tas mama saya, bapak saya, saku celananya adalah HP sebelum keluar rumah. Demikian pun saya sebagai anak ingin menjadi hal pertama, orang pertama yang mereka bawa dalam hidup mereka. Saya ini tukang karang cerita, jadi aman saja. Kamu pancing saya ceritanya keluar semua.